tahun lalu kan hujan deras banget. Nah, Rara datang saat MotoGP. Nah, itu sebenarnya sudah terjadi ruatan karena saya doa juga dengan sesepuh dari Gunung Bukit, yaitu Pak Haji Indra. Jadi Pak Presbiri bersama timnya, MGPA juga, Pak Priandi Satria, Pak Santos, dan juga semuanya. Jadi ada tak tersorot kamera. Suksesnya WSBK Mandalika dibantu oleh Mbak Rara. semua tim BTDC, MGPA yang tidak disebutkan, yang cewek-cewek juga yang selalu melayani dengan baik, Mbak Putri, Mbak Nana, dan semuanya. Nah itu selalu Gelaran WSBK Mandalika diketahui telah sukses dilaksanakan pada 11 hingga 13 November dengan cuaca cerah. Meski diprediksi hujan, namun ternyata hal itu tidak terjadi. Di tengah cuaca terik itu ada hal yang mengejutkan. Pawang hujan Rara Istiati Wulandari diketahui berada di sirkuit Mandalika saat gelaran WSBK. Lantas, apakah cuaca cerah ini karena Mbak Rara? Mbak Rara mengaku datang ke Mandalika karena mendapatkan undangan. Hanya saja undangannya tidak untuk menjadi pawang hujan seperti saat MotoGP, namun sebagai penonton saja. Saya dapat rezeki dari tempat lain, tapi untuk kesini saya dapat undangan. Ini ID card saya pakai, kata Rara sambil menunjukkan ID cardnya. Dilansir dari Antara, saat memasuki pitwalk, Mbak Rara masih terhindar dari penonton yang selama ini mengenalnya. Bahkan Mbak Rara juga sempat meminta foto bersama petugas yang mengenakan baju daerah yang ada di depan pit tim yang berlaga. Aku juga mau nonton WSBK. Jadi WSBK itu panitianya tidak meng-hire pawang hujan, tetapi aku kangen dengan suasana Mandalika. Dan pas MotoGP, nggak sempat melihat race-nya. Jadi sebagai tim spiritual yang pernah kawal pembangunan aspal sirkuit Mandalika, aku datang, kata Mbak Rara. Sebagaimana diketahui, sirkuit Mandalika lah yang membuat nama Rara populer saat beraksi jadi pawang hujan pada saat gelaran MotoGP Maret yang lalu. Mbak Rara menyaksikan WSBK seri Indonesia dan menyempatkan diri bertemu para fans di sirkuit Mandalika. Bahkan seorang penonton diberi uang olehnya untuk mengganti biaya tiket WSBK. Sementara itu, berbeda dibandingkan tahun lalu yang terus-terusan diguyur hujan, WSBK Mandalika musim ini digelar saat cuaca Lombok, Nusa Tenggara Barat tengah terik-teriknya. Bahkan suhu aspal sirkuit Mandalika tercatat menjadi yang terpanas sepanjang musim. Dikutip dari Total Motorcycle, Senin 14 November 2022, pada sesi race 2 WSBK Mandalika, suhu aspal lintasan mencapai hampir 70 derajat Celcius. Dengan suhu udara 37 derajat Celcius, itu merupakan temperatur ekstrim yang membuat tim harus pintar-pintar memilih jenis ban. Motorcycle Racing Director Pirelli, Giorgio Barbier mengatakan, suhu tinggi ditambah daya cengkram trek yang kuat membuat pembalap harus menggunakan ban dengan standar khusus. Dia bersyukur, meski cuacanya ekstrim, namun para pembalap nyaris tak mengalami masalah di bagian ban. Race 2 merupakan titik terpanas di sirkuit Mandalika. Suhu aspal lintasan yang berlokasi di tepi pantai tersebut sempat hanya 54 derajat Celcius saat Superpole dan 66 derajat Celcius saat Race World SSP. Saya mengkonfirmasi, di tengah cuaca ekstrim tersebut, penerapan standar ban khusus tak hanya ditunjukkan untuk juara dunia saja, melainkan untuk semua pembalap, kata Barbier. Lantas, bagaimana menurut kalian?
Sirkuit Mandalika terus mematangkan persiapan jelang WSBK yang hanya tinggal menghitung hari. Persiapan trek, logistik, hingga fasilitas penunjang terus dilakukan oleh ITDC dan MGPA selaku promotor sirkuit Mandalika. Dengan mepetnya waktu, pekerjaan di sirkuit Mandalika hanya menyisakan penataan tampilan dan pembersihan lintasan saja. Salah satu penataan tampilan yang tak kalah penting untuk dilakukan sebelum gelaran WSBK adalah pengecatan lintasan sirkuit Mandalika yang meliputi track length, garis curb, serta track limit. Lantas sampai di mana ya progres pengecatan lintasan sirkuit Mandalika hingga saat ini? Kali ini diketahui garis curb sirkuit Mandalika telah rampung dicat. Sebagai informasi, pengecatan ini merupakan bagian dari track improvement. Sebelum dicat ulang, beberapa garis curb sirkuit Mandalika diubah menjadi curb Misano yang memiliki ukuran berbeda dari curb standar. Salah satu garis curb yang diubah ke model Misano adalah curb yang berada di tikungan 5 menuju tikungan ke-6. Usai dirubah ke model Misano dan dibersihkan, garis curb dicat oleh ahli road grip asal Inggris. Pengecatan ini pun diketahui gercep dilakukan, sehingga tidak memakan waktu yang lama. Selain garis curb, track limit juga diketahui akan segera dicat. Pengecatan track limit ini perlu dilakukan karena terdapat bekas ban para pembalap yang terlihat sangat mengganggu. Selain itu, pekerjaan di sirkuit Mandalika meliputi pemangkasan rumput hingga pembersihan trek area. Perlu diketahui, pembersihan trek diketahui menggunakan cairan khusus atau deterjen untuk mengepel aspal lapisan terakhir sirkuit Mandalika dan juga dengan teknik khusus sesuai standar internasional. Pembersihan dengan teknik ini terbukti sangat cepat. Dalam waktu yang singkat, permukaan aspal yang sebelumnya berwarna coklat langsung berubah warna menjadi hitam pekat dan nampak mewah. Selain persiapan di area lintasan sirkuit, ITDC diketahui juga terus melengkapi fasilitas di sirkuit Mandalika. Salah satu fasilitas yang sangat penting adalah area parkir. Saat ini kami tengah merampungkan penyediaan fasilitas parkir kawasan berikut jalan penghubung dari Roundabout Sunggung menuju area parkir selatan di kawasan The Mandalika, ujar General Manager The Mandalika Bram Subiandoro. Penataan fasilitas parkir di area sirkuit dan kawasan The Mandalika yang dilakukan meliputi pekerjaan pengerasan area kantong parkir, pemasangan penerangan jalan atau PJU dengan solar cell dan sinage penunjuk arah lot parkir. Tidak hanya itu, guna memastikan penyelenggaraan event berjalan lancar, baik di sisi crowd control dan manajemen lalu lintas, ITDC dan MGPA telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Polda NTB serta Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Tentunya semua berharap gelaran WSBK Mandalika November mendatang dapat berjalan lancar dan berbeda dari tahun lalu. Lantas bagaimana menurut kalian dengan perkembangan sirkuit Mandalika hingga saat ini? Komen di bawah ya.